Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi dari Kanwari Zaidan dengan NIM 18103011164 dari Prodi 1 Fisioterapi kelas C3. Langsung saja kita akan sama-sama menyimak video tentang skill lab yang akan saya bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang skill lab manajemen evakuasi korban massal dari manajemen bencana skill lab 2. Ya, pertama yang akan kita bahas adalah tentang bencana di Indonesia. Nah, bencana di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat beraneka ragam. Ya, pasti ada letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan atau bentrokan penduduk ya. Terus ledakan bom, ada kecelakaan industri, juga kecelakaan transportasi udara dari darat dan laut. Nah, yang ada di Indonesia. Kemudian dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat itu apa sih? Banyak sekali. Di sini ada korban massal. Pastinya saat bencana itu ada yang mati, luka, dan juga sakit. Nah, panik, bingung, depresi, dan neurosis maksudnya itu juga ada. Diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, mempunyai pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa atau pengungsi. Kemudian masalah pangan dan gizi itu sudah pasti selalu terjadi ya kalau misalnya di bencana. Dampak dari bencana itu juga pasti ada. Kemudian masalah air bersih ini pasti. Kemudian masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular itu semakin mudah merebak karena berkumpulnya saat bencana itu pasti ada tempat evakuasinya gitu. Kemudian kelangkaan SDM, ya karena adanya bencana SDM-nya banyak, dari segi pangan, dari segi kesehatan banyak yang pasti rusak seperti itu. Kemudian timbulnya post traumatic stress atau PTSD. Masalah korban itu banyak pada sumber daya, banyak. Nah, yang kita bahas di sini adalah strike ya. Strike ini sudah ada sejak zaman dulu. Pengertian dari strike sendiri itu suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korbannya itu mana yang harus didahulukan gitu maksudnya. Setting of patient according to average available resource atlas ya, ATLS. Nah, seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Kemudian untuk problem yang ada pada penderita itu seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Nah, jumlah penderita itu sendiri kita harus menseleksi berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu. Nah, sarana dan tenaga yang ada. Jadi lebih didahulukan yang dia ada kesempatan lebih besar. Memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Tujuan dari track sendiri itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dan sumber daya yang terbatas ya. Transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai, kemudian penentuan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, ini bisa dilihat dari gambarannya ketika terjadinya pengungsian. Jumlah pasien yang luar biasa banyak ini, komunikasi dan fasilitas yang terganggu atau rusak, bukan atau pemindahan bencana ke rumah sakitnya. Ini yang
sangat sulit pasti dihadapi oleh masyarakat dan juga tenaga medis, juga organisasi lainnya ya. Kemudian dasar-dasar dari strike sendiri itu ada jumlah yang cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, dan sarana atau kemampuan sumber daya. Kemudian dilakukan pada strike, penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana, itu yang pertama. Kemudian penilaian harapan hidup, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label. Cek dan evakuasi. Nah, dari gambar ini siapa yang didahulukan dan siapa dikirim kemana ya. Kalau dari gambar ini ratusan korban dengan 4 korban, mana yang harus didahulukan ya? Pastinya yang 4 korban ini dulu. Tapi dari yang dilihat, kalau mobilnya seperti ini, itu pasti sudah jelas ya, korbannya ini kayaknya untuk pertahanan hidupnya lebih minim. Nah, sedangkan kalau di ratusan korban ini, di sini ini masih banyak, dan kalaupun dilihat masih ada kemungkinan hidup lebih besar di ratusan korban. Jadi yang didahulukan yang ratusan korban itu. Karena kalau yang 4 korban ini diselamatkan pun nanti malah sudah terlambat ya, daripada kita mengorbankan ratusan atau banyak orang. Ya memang seperti itulah hukumnya. Kemudian metode dari start, simple track, and rapid treatment, primary survey, ABC atau CAD, algoritma, dan sistem tapping atau pengkadean. Oke, kebijakan. Kebutuhan medis atau derajat cedera ini, untuk kebutuhan medisnya derajat cedera, harapan hidup, dan sumber daya. Nah, cek dulu sebelum tindakan. Kemudian waktu terbatas, usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasiennya ya, karena waktu kita terbatas dan apalagi jumlah korbannya banyak gitu ya. Tentukan fasilitas terbaik untuk penanganannya. Kemudian ini ada primary survey, prioritas, pengkodean, dan labeling, treatment, dan transport. Ya, primary survey, prioritas, pengkodean atau labeling, treatment, dan transport itu ya. Itu strukturnya atau tahap-tahapannya. Nah, untuk klasifikasi ini kan biasanya kalau di korban-korban bencana itu bakal ada tanda kayak bilang tahu tanda bagian untuk misal ini untuk pasien yang kategori hitam, di sini pasien kategori merah dipisahkan gitu. Untuk korban dari kategori hitam itu prioritasnya 4 ya, keempat. Dengan korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan, itu bisa saja dia meninggal pasti. Kemungkinan hidupnya itu sangat minim gitu. Kemudian merah ya, prioritas yang pertama, luka berat, gangguan CAB, mengancam nyawa, dan harapan hidup itu masih ada. Ini harus kita segerakan untuk kita beri pertolongan. Kuning prioritasnya kedua ya, luka berat, tidak mengancam nyawa, itu mendesak gitu. Hijau prioritas 3, nah penderita lukanya ringan ya, tunda atau evaluasi. Ini nggak apa-apa kalau masih ditunda. Labeling, nah ini untuk barang-barang atau yang diperlukan saat kita melakukan evakuasi ya. Ada priority yang kedua, bisa dilihat dari gambar ini ya, modelnya. Kemudian selanjutnya, nah ini track-tracknya untuk pengenalan pada pasiennya. Nanti di sini kita bisa mengetahui dia ini termasuk kategori hitam, merah, kuning, atau hijau. Nah ini
untuk biodata, bukan biodata sih, kayak lebih informasi keterangan tentang pasien itulah. Kemudian yang pertama prioritas 1, merah ya, mengancam jiwa, fungsi vitalnya, masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera ya, resusitasi. Penanganan dan pemindahan bersifat segera, dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat ya. Contoh, obstruksi jalan nafas, kegawatan pernafasan, shock, dan trauma parah, luka bakar dengan trauma inhalasi. Prioritas kedua ya, kuning, potensial mengancam jiwa, fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Nah, biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan, ya. Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat ya. Contoh, trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan pendarahan yang terkontrol. Nah, trauma kepada kepala tertutup, maksudnya trauma kepala tertutup, trauma mata, dan luka bakar derajat sedang. Nah, kemudian prioritas ketiga ya, hijau, penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak. Nah, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan evakuasi terlebih dahulu. Contoh, luka memar, lecet, fraktur simpel tertutup, lalu luka bakar ringan, ya masih bisa, boleh ditunda dulu. Prioritas keempat, hitam, mengacu pada korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang. Death on arrival. Nah, beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan. Contoh seperti mati, batang, otak, dan penyakit terminal. Nah, metode track sendiri itu yang dipakai dalam pelaksana track adalah sistem START. Ya. Simple, track, and rapid treatment. Ya. Yang paling zeronya itu awal. Satunya airway, 2 breathing, 3 circulation, dan keempat kesadaran. Start ya, simple track and rapid treatment. Untuk awal itu panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempatnya. Semua korban di tempat ini dapat kartu hijau ya. Korban yang seperti itu semua dapat kartu hijau. Airway, penderita terdekat masih bernapas, masih atau tidak gitu kan. Nah, tidak bernapas, buka airway. Tetap tidak bernafas, hitam. Bila kembali bernapas, dia dapat warna merah gitu. Bernapas spontan, maka kita harus melakukan tahap berikutnya. Breathing ya, nafas spontan. Ini kurang dari 30 kali per menitnya merah. Kalau lebih dari 30 kali per menitnya, kita ke tahap berikutnya. Sirkulasi, capillary refill ya. Kurang dari 2 detik dia merah, lebih dari 2 detik kita tahap ke berikutnya. Pencahayaan gelap, capillary refill sulit dinilai. Kemudian periksa arteri radialisnya, tidak teraba, dia merah. Jika teraba, kita ke tahap berikutnya. Yang kemudian kita ke tahap kesadaran. Tidak dapat mengikuti perintah, dia diberikan kartu merah. Tapi kalau misalnya dia dapat mengikuti perintah, dia diberikan kartu kuning. Nah, ini ya untuk struktur-strukturnya dari start itu sendiri ya, bisa kita lihat. Kemudian untuk track dan evakuasinya itu pertama memilah kategorikan ya, terapi cepat dengan sarana minimal, wujudkan yang cepat. Jadi kalau hijau itu kita ke puskesmas, kuning kita ke RS kecil, merah itu kita ke RS kabupaten, RSUD, kemudian yang hitam tuh ya ikut juga ke RS kabupaten atau RSUD, RSUP ya. Jenis tergantung dari jenis cederanya, kita harus melihat jarak fasilitas RS-nya.
Nah, ini dari gambarannya, trek dan evakuasinya, trek lapangan, korban label merah berat terancam jiwanya, kuning korban label kuning sedang, korban label hijau ringan. Ya, medan kejadian daerah merah itu bahaya, kemudian daerah kuning kegiatan pengamanan, dan daerah hijau itu aman. Label dan identitasnya. Identifikasi prioritas cara mana yang lebih mudah dan tidak mungkin mengecoh. Nah, kayak gini ya. Ini cara contoh dari kita memberikan identifikasi pada pasien atau labelnya juga. Secondary track-nya ya ini seperti ini. Secondary track-nya dari Goslow Coma score-nya bisa dilihat ya. Dan terakhir, terima kasih. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan dari penjelasan skilab manajemen bencana 2 ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, tadi itu adalah video atau penjelasan singkat tentang manajemen bencana yang hari ini saya bahas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.